Bursa transfer Super League 2025-2026 benar-benar bikin geger. Di detik-detik terakhir, Persib Bandung sukses mendaratkan Tom Haya, Eliano Reijenders, dan striker Prancis Andrew Jong. Pertanyaannya, kenapa mereka memilih Persib, bukan Persija atau Bali United, yang juga punya nama besar dan finansial kuat? Jawabannya ternyata penuh kejutan. Ada magnet besar yang membuat pemain asing berkualitas rela meninggalkan Eropa demi berseragam biru-biru kebanggaan Jawa Barat. Rahasianya bukan cuma soal kontrak, tapi ada hal lain yang lebih dalam. Dan inilah yang akan kita kupas tuntas dalam video kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like, tinggalkan komentar kalian tentang rekrutan anyar Persib, dan pastikan juga untuk share video ini biar semakin banyak bobotoh dan pecinta bola yang tahu cerita seru di balik transfer gila Persib musim ini. Yuk, tonton videonya sampai habis, karena di bagian akhir ada analisis spesial yang pasti bikin kalian terkejut. Minggu malam 31 Agustus 2025 jadi momen yang akan diingat dalam sejarah Persib Bandung. Bursa transfer Super League 2025-2026 sedang memasuki detik-detik terakhir. Sebagian besar klub sudah menutup aktivitas perekrutannya, dan publik sepak bola Indonesia mengira tak ada lagi kejutan besar. Namun, anggapan itu runtuh ketika akun resmi Persib mengunggah sebuah video berdurasi 1 menit yang memunculkan siluet 3 sosok berbeda. Seorang gelandang Eropa dengan rambut klimis, bek muda berwajah familiar, dan striker jangkung dengan bendera Prancis di belakangnya. Seketika, lini massa media sosial pecah. Tagar #PersibDay, #HayeReindersJung, dan #MaungBandung langsung masuk ke trending. Bobotoh, julukan untuk pendukung setia Persib, bersorak gembira. Banyak yang tak percaya klub kesayangan mereka bisa meresmikan Tom Haye, Eliano Reijenders, dan Andrew Patrick Jung sekaligus dalam satu malam. Persib mengakhiri bursa transfer dengan luar biasa. Mereka bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga memberi pesan bahwa musim ini mereka tidak main-main. Kata salah satu pengamat sepak bola nasional, Rudi Setiawan, dalam program Football Night Talk. Langkah ini benar-benar mengguncangkan kompetisi. Mengapa? Karena beberapa hari sebelumnya, rumor transfer di Indonesia lebih banyak berputar pada Persija Jakarta dan Bali United. Kedua klub itu disebut-sebut tengah mengincar pemain asing kelas atas untuk melengkapi skuad mereka. Namun ternyata Persib yang diam-diam bergerak cepat di balik layar. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengungkapkan bahwa negosiasi dengan ketiga pemain sebenarnya sudah berlangsung lama. Kami tidak ingin gegabah mengumumkan sebelum semuanya selesai. Prosesnya cukup intens, terutama untuk Tom Haye dan Eliano Reijenders yang punya latar belakang kuat di Eropa. Kami menunggu waktu yang tepat agar dampaknya maksimal, ujarnya. Aditya menambahkan, kehadiran mereka adalah bagian dari strategi besar Persib menghadapi 2 kompetisi berat musim ini, Liga Super Indonesia dan AFC Champions League 2. Dengan jadwal padat, Persib membutuhkan skuad yang bukan hanya solid, tetapi juga punya pengalaman internasional. Di sisi lain, publik sepak bola juga melihat langkah Persib sebagai bentuk pembeda. Sementara Persija lebih sibuk dengan urusan finansial internal dan Bali United fokus pada infrastruktur klub, Persib justru menggebrak lewat kekuatan transfer. Tidak bisa dipungkiri, faktor euforia supporter juga jadi alasan manajemen Persib memilih hari terakhir bursa transfer untuk pengumuman. Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA malam itu sebenarnya sepi, tetapi ribuan bobotoh berkumpul spontan hanya untuk merayakan kabar ini. Video-video singkat memperlihatkan kembang api di langit Bandung, spanduk bertuliskan Welcome Haye Reijenders Jung berkibar di jalan-jalan, dan konvoi kecil motor beratribut biru mengelilingi kota. Ini kayak malam tahun baru, tapi versi Persib, kata seorang bobotoh di kawasan alun-alun Bandung. Atmosfer ini menunjukkan bagaimana kehadiran pemain baru bukan sekadar strategi teknis, melainkan juga simbol kebanggaan.
Persib berhasil menyatukan emosional supporter dengan visi jangka panjang klub. Kabar mengejutkan ini otomatis menyorot perhatian pada rival abadi Persib, Persija Jakarta. Jakmania, pendukung Persija, ramai membandingkan kualitas transfer timnya dengan Persib. Sementara, Persija masih berkutat dengan isu pemain asing yang tak kunjung pasti, Persib sudah mengunci 2 nama top Eropa plus 1 striker berlabel unik. Harus diakui, Persib lebih siap musim ini. Kalau Persija tak segera berbenah, bisa-bisa tertinggal. Tulis salah satu akun fanbase Jakmania di X-Blitter. Hal serupa juga dirasakan Bali United. Klub asal Pulau Dewata itu dikenal mapan secara finansial dan punya stadion megah. Tetapi di bursa transfer kali ini kalah pamor. Pada akhirnya, pengumuman Persib di detik terakhir bursa transfer bukan hanya soal rekrutmen, melanjutkan permainan psikologis. Mereka sukses menciptakan kejutan, meningkatkan kepercayaan diri tim, dan sekaligus menekan moral pesaing utama. Nama Tom Haye sebenarnya sudah dikenal lama di sepak bola Eropa. Lahir di Amsterdam 9 Februari 1995, dia tumbuh di Akademi AZ Alkmaar dan sempat mencicipi kompetisi Eredivisie. Karirnya berlanjut ke klub-klub Italia, hingga akhirnya menjadi motor permainan SC Heerenveen di Belanda. Dengan catatan lebih dari 200 pertandingan di level Eropa, Haye jelas bukan sosok sembarangan. Maka ketika rumor dirinya dikaitkan dengan klub Asia Tenggara, banyak pihak meragukan. Tidak mungkin Haye ke Indonesia, levelnya terlalu tinggi. Begitu komentar para pengamat. Namun, semua berubah ketika Persib mengumumkan namanya secara resmi. Salah satu alasan terbesar Haye memilih Persib adalah sosok Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu dikenal memiliki pendekatan modern dan sistem permainan berbasis penguasaan bola. Filosofi ini sejalan dengan gaya Haye sebagai gelandang pekerja keras yang punya visi umpan tajam. Saya berbicara langsung dengan Coach Bojan. Dia menjelaskan perannya untuk saya di tim, bagaimana Persib ingin bermain dan apa yang bisa saya berikan. Itu membuat saya tertarik, kata Haye dalam wawancara pertamanya bersama media klub. Bagi Haye, kejelasan peran sangat penting. Di Eropa, ia pernah merasakan bagaimana klub tak konsisten memberi peran yang sesuai. Di Persib justru diberi kepercayaan penuh untuk menjadi otak permainan di lini tengah. Selain faktor pelatih, Haye juga terpesona dengan proyek besar Persib. Klub berjuluk Pangeran Biru itu tidak hanya menargetkan juara domestik, tetapi juga tampil kompetitif di Asia. Kehadiran Persib di AFC Champions League 2 memberi motivasi ekstra bagi Haye untuk membuktikan kualitasnya di panggung lebih luas. Persib adalah klub dengan tradisi besar. Mereka tidak hanya ingin juara di Indonesia, tetapi juga ingin berkembang di Asia. Itu tantangan yang menarik bagi saya, ungkap Haye dalam tentang proyek besar itu. Konsep tantangan ini penting. Banyak pemain Eropa memilih Asia hanya untuk mencari uang. Tetapi Haye menekankan bahwa motivasinya adalah kombinasi antara prestasi dan pengalaman baru. Tidak bisa dipungkiri, faktor supporter juga jadi alasan utama. Bobotoh dikenal sebagai salah satu kelompok supporter terbesar dan paling loyal di Asia Tenggara. Atmosfer di Stadion GBLA yang selalu penuh penonton membuat Haye merasa tertantang. Saya menonton beberapa video atmosfer Persib di YouTube. Itu luar biasa. Saya ingin mengasahkan sendiri bagaimana bermain di depan puluhan ribu supporter yang selalu bernyanyi. Ujar Haye mengenai konsep tantangan itu. Bagi seorang pemain Eropa, atmosfer seperti itu jarang ditemukan di liga menengah. Bahkan di Eredivisie, hanya beberapa klub yang punya basis supporter sekuat Persib. Aspek finansial dan profesionalisme. Tidak bisa dipungkiri, faktor finansial juga menjadi daya tarik. Persib dikenal sebagai salah satu klub dengan manajemen profesional dan dukungan sponsor besar. Gaji dan fasilitas yang ditawarkan kepada Haye jelas berada di level atas untuk standar Asia Tenggara. Namun menurut sumber internal, uang bukan alasan utama. Haye sebenarnya mendapat tawaran dari Timur Tengah dengan nilai lebih tinggi. Tapi dia lebih memilih proyek Persib karena merasa lebih cocok dengan gaya permainan dan target klub. Mengapa bukan Persija Jakarta atau Bali United? Pertanyaan besar tentu saja, mengapa Haye tidak memilih Persija Jakarta atau Bali United, dua klub besar dengan dana melimpah? Pertama,
Faktor pelatih. Persija sedang mengalami transisi pelatih dan sistem permainan belum jelas. Bali United meski mapan lebih menekankan pada identitas lokal Bali dan rotasi pemain asing yang sering tidak stabil. Persib sebaliknya memberikan kepastian peran, filosofi jelas, dan tantangan kompetisi Asia. Kedua, faktor supporter. Jakmania memang besar, tetapi atmosfer rivalitas Persib-Persija sering memunculkan tekanan negatif. Bali United punya stadion bagus, tetapi jumlah supporter tidak sebanding dengan Persib. Ketiga, faktor proyek jangka panjang. Persib menunjukkan keseriusan lewat perekrutan pemain asing berkualitas berlapis, bukan hanya 1-2 bintang. Hal ini memberikan keyakinan kepada Haye bahwa ia tidak datang sendirian, melainkan sebagai bagian dari mesin besar menuju kejayaan. Dan tanggal 31 Agustus 2025 bukan hanya bersejarah bagi Persib Bandung, tetapi juga bagi seorang anak muda keturunan Belanda Indonesia bernama Eliano Reinders. Di usia 24 tahun, ia mengambil keputusan besar dalam karir sepak bolanya, meninggalkan Eropa untuk merumput di Indonesia, tanah leluhurnya. Eliano bukan sosok asing bagi publik sepak bola internasional. Ia adalah adik dari Tijani Reinders, gelandang Manchester City dan timnas Belanda yang sedang naik daun. Nama besar kakaknya membuat banyak orang menaruh ekspektasi tinggi terhadap Eliano. Namun, alih-alih tetap mengejar karir di Eropa seperti saudaranya, ia memilih jalan berbeda, kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Persib Bandung. Eliano lahir di Zwolle, Belanda tahun 2001. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan dunia sepak bola karena ayahnya Martin Reinders juga mantan pesepak bola profesional. Dia mengawali karir di Akademi PEC Zwolle, klub yang terkenal sebagai penghasil talenta muda. Di PEC Zwolle, Eliano berkembang sebagai Di tengah hingar-bingar perekrutan Tom Haye dan Eliano Reinders, ada satu nama lain yang tak kalah menarik perhatian, Andrew Patrick Jung. Striker jangkung asal Prancis ini resmi menjadi bagian Persib Bandung, sekaligus mencatat sejarah sebagai pemain Prancis pertama yang pernah mengenakan jersey biru kebanggaan Bobotoh. Profil dan perjalanan karir. Andrew Jung lahir di Brest, Prancis, tahun 1997. Dengan tinggi badan 190 cm, ia dikenal sebagai target man klasik yang memiliki keunggulan duel udara dan finishing tajam. Karir profesionalnya dimulai bersama klub Ligue 2, Chateau Rose, sebelum akhirnya mencetak nama bersama Nancy dan Quevilly Rouen. Puncak performanya terjadi pada musim 2020-2021 ketika ia dipinjamkan ke AS Quevilly Rouen Metropole dan mencetak 21 gol dalam satu musim, menjadikannya top skor Ligue 2. Torehan itu sempat membuat beberapa klub Ligue 1 melirik. Namun, keberuntungan tak selalu berpihak. Setelah pindah ke berbagai klub, karirnya stagnan, dan ia akhirnya mencari tantangan baru di luar Eropa. Mengapa memilih Persib? Pertanyaan besar muncul. Mengapa seorang striker Prancis memilih datang ke Indonesia, dan mengapa ke Persib, bukan klub lain seperti Persija atau Bali United? Jawabannya ada pada kombinasi 3 faktor: pelatih, kompetisi, dan atmosfer supporter. Coach Bojan Hoda menjelaskan peran saya dengan sangat detail. Dia ingin saya menjadi ujung tombak dalam sistem permainan yang sudah ia bangun. Saya merasa ini tantangan yang cocok untuk saya, kata Jung. Selain itu, keikutsertaan Persib di AFC Champions League 2 juga menjadi magnet. Bagi Jung, tampil di kompetisi Asia adalah pengalaman baru yang bisa mengangkat kembali reputasinya. Terakhir, ia mengaku terpesona dengan video atmosfer Bobotoh di GBLA. Saya sudah bermain di depan 20.000 penonton di Prancis. Tapi melihat stadion dengan 40.000 orang bernyanyi tanpa henti, itu luar biasa. Saya ingin merasakannya sendiri, ujarnya. Persib dan striker asing. Persib punya sejarah panjang dengan striker asing. Dari era Sergio Van Dijk hingga Wander Luiz, lini depan Maung Bandung selalu menjadi sorotan. Namun, mendatangkan striker asal Prancis adalah sesuatu yang baru. Bagi Bobotoh, kehadiran Jung memberi warna berbeda. Ia bukan sekadar pemain asing biasa, melainkan sosok yang bisa mengangkat gaya permainan Persib ke level lebih tinggi. Dengan postur tinggi dan kemampuan menahan bola, ia bisa menjadi partner ideal bagi pemain seperti William Moreira atau Berguinho. Kontrak dan ekspektasi. Manajemen Persib mengikat Andrew Jung dengan kontrak 2 tahun. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan besar. Adhitya Putra Herawan menegaskan bahwa Jung didatangkan atas rekomendasi langsung Bojan Hoda.
Kami membutuhkan striker yang tidak hanya bisa mencetak gol, tetapi juga adaptif dengan gaya permainan tim. Andrew adalah sosok yang tepat. Kami berharap ia bisa menorehkan cerita manis sebagai pemain Prancis pertama di Persib, kata Adhitya. Ekspektasi tentu tinggi. Bobotoh berharap Jung bisa menjadi mesin gol baru, sekaligus membawa Persib meraih target besar musim ini, hat-trick juara Liga Super Indonesia dan tampil kompetitif di Asia. Tantangan adaptasi. Namun, jalan Jung tidak akan mulus. Adaptasi dengan cuaca tropis, gaya permainan cepat di Liga Indonesia, dan tekanan ekspektasi supporter adalah tantangan nyata. Meski begitu, ia tampak siap. Saya tahu akan butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi saya percaya dengan dukungan pelatih, rekan setim, dan supporter, saya bisa memberikan yang terbaik, tegasnya. Mengapa bukan Persija atau Bali United? Seperti halnya Haye dan Raiders, pilihan Jung ke Persib juga menimbulkan pertanyaan. Mengapa bukan ke Persija yang juga punya tradisi striker asing kuat, atau Bali United yang terkenal dengan fasilitas modern? Jawabannya sederhana, kepercayaan penuh. Persib tidak hanya menawarkan kontrak, tetapi juga peran sentral dalam tim. Di Persija, persaingan dengan striker asing lain terlalu ketat. Di Bali United, filosofi permainan yang lebih pragmatis mungkin tidak cocok dengan gaya Jung. Di Persib, ia merasa dihargai, diberi kejelasan peran, dan disiapkan untuk jadi ikon baru. Musim 2025-2026 adalah salah satu musim paling ambisius dalam sejarah Persib Bandung. Tidak hanya karena mereka ingin mempertahankan gelar juara Liga Super Indonesia untuk ketiga kalinya, tetapi juga karena debut di kompetisi Asia, AFC Champions League 2. Di balik proyek besar ini, ada sosok kunci yang tenang namun penuh perhitungan, Bojan Hodak, pelatih asal Kroasia yang dipercaya menjadi arsitek Maung Bandung. Filosofi Hodak, solid di belakang, kreatif di depan. Sejak pertama kali datang ke Bandung, Bojan Hodak sudah menekankan satu hal, keseimbangan. Ia percaya sebuah tim besar tidak hanya bisa menyerang dengan agresif, tetapi juga harus punya pertahanan yang kokoh. Hal ini tercermin dari rekrutan Persib musim ini. Untuk lini belakang, mereka mendatangkan Frans Putros, bek Irak Denmark, Federico Barba, Italia, dan memperpanjang masa bakti kiper asal Inggris, Adam Perzibek. Semua itu demi membangun tembok pertahanan yang tangguh. Namun, Hodak juga tahu bahwa sepak bola modern menuntut kreativitas. Karena itu, di lini tengah, ia mendatangkan Tom Haye sebagai pengatur serangan, sementara di sektor sayap kanan, ia menambah kedalaman dengan Eliano Raiders. Untuk ujung tombak, pilihan jatuh pada Andrew Jung, striker klasik yang bisa jadi target man. Filosofi saya sederhana. Kami harus bisa bertahan dengan disiplin, lalu menyerang dengan variasi. Persib punya banyak pemain kreatif, tapi kami butuh struktur agar permainan tidak liar, ujar Hodak dalam sesi konferensi pers. Puzzle baru, bagaimana menyatukan bintang? Tantangan terbesar Hodak musim ini bukan hanya menghadapi lawan, tetapi juga menyatukan skuad penuh bintang. Persib kini memiliki 11 pemain asing dari berbagai negara, Brasil, Argentina, Italia, Irak, Inggris, dan Prancis. Ditambah pemain naturalisasi dan lokal bertalenta, tim ini seperti mozaik raksasa. Hodak harus memastikan semua kepingan itu menyatu menjadi gambar utuh. Ia sudah berpengalaman di Asia Tenggara, pernah melatih Johor Darul Ta'zim di Malaysia, serta menjadi sosok penting dalam perkembangan sepak bola di kawasan ini. Namun, memimpin Persib jelas punya tantangan berbeda, terutama karena ekspektasi bobotoh yang luar biasa tinggi. Di Persib, tekanan selalu ada. Tapi bagi saya, tekanan adalah energi. Saya suka bekerja dengan pemain-pemain muda dan asing yang lapar akan kesuksesan, kata Hodak. Pentingnya Tom Haye dalam skema Hodak. Tom Haye bukan hanya sekadar pemain baru. Dalam sistem Hodak, ia adalah otak permainan. Dengan visi bermain yang tajam, Haye diharapkan bisa menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Kehadiran Haye juga memungkinkan Persib mengubah formasi dari 4-3-3 ke 4-2-3-1, tergantung kebutuhan. Hodak percaya, dengan Haye sebagai jenderal lapangan, para pemain lain seperti Lucho Guaicochea dan Berguinho bisa lebih leluasa berkreasi. Peran Eliano dan Andrew Jung. Jika Haye adalah otak, maka Eliano dan Jung adalah eksekutor di sisi sayap dan lini depan. Hodak menyiapkan peran khusus bagi Eliano, bek sayap modern yang bisa overlap dan membantu serangan. Sementara Jung diharapkan menjadi tumpuan utama dalam skema serangan silang Persib, memanfaatkan tinggi badan dan kekuatan fisiknya. Jung adalah striker klasik yang sudah lama kami butuhkan. Dengan dia di kotak penalti, kami punya opsi lebih variatif, jelas Hodak.
Sejak dikelola oleh PT Persib Bandung bermartabat PBB, Persib berubah menjadi klub dengan tata kelola modern. Mereka tidak lagi sekedar mengandalkan tiket pertandingan, tetapi juga mengembangkan lini bisnis, sponsor, dan merchandise. Menurut laporan keuangan yang beredar, Persib termasuk salah satu klub dengan pendapatan terbesar di Indonesia. Sponsor utama dari perusahaan energi, bank nasional, hingga brand internasional membuat mereka punya kestabilitas finansial. Persib punya daya tarik komersial yang luar biasa. Setiap tahun, sponsor besar selalu tertarik untuk bekerja sama. Itu membuat klub punya fondasi finansial kuat, kata seorang pengamat sepak bola nasional. Gaji dan kontrak menggiurkan. Untuk pemain asing, gaji dan kontrak jelas menjadi faktor penting. Sumber internal menyebut bahwa Tom Haye mendapatkan kontrak dengan nilai lebih dari 10 miliar rupiah per tahun. Sementara Eliano Renders dan Andrew Jung juga mendapat angka fantastis, jauh di atas rata-rata pemain lokal. Namun bukan hanya soal uang, struktur kontrak di Persib juga jelas, dengan bonus performa, fasilitas hunian, dan pendampingan keluarga. Hal-hal kecil seperti fasilitas sekolah untuk anak pemain asing juga dipikirkan. Ketika kami menawarkan kontrak, kami tidak hanya bicara angka, kami juga menunjukkan bagaimana pemain akan hidup nyaman di Bandung, kata Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT PBB. Infrastruktur modern. Persib juga unggul dalam hal fasilitas. Stadion utama mereka, Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, adalah salah satu stadion terbesar dan termodern di Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki fasilitas latihan di Stadion Sidolik dan Lapangan Lodaya. Bandingkan dengan beberapa klub lain yang masih bergantung pada stadion sewaan atau minim fasilitas. Bagi pemain asing, faktor kenyamanan latihan menjadi pertimbangan besar. Profesionalisme manajemen, Persib dikenal sebagai klub dengan manajemen profesional. Jadwal pembayaran gaji selalu tepat waktu, kontrak jelas, dan tidak ada cerita keterlambatan pembayaran seperti yang kadang terjadi di klub lain. Bagi pemain Eropa, hal ini sangat penting. Mereka terbiasa dengan profesionalisme tinggi di negaranya, sehingga ketika memilih klub Asia, faktor kepastian finansial dan manajemen sangat mempengaruhi. Kota Bandung, magnet tersendiri. Selain faktor klub, Kota Bandung juga jadi alasan. Dengan iklim sejuk, fasilitas modern, dan budaya yang ramah, Bandung menjadi kota favorit banyak pemain asing. Dibanding Jakarta yang penuh sesak atau Bali yang terlalu turistik, Bandung dianggap punya keseimbangan antara kenyamanan dan ketenangan. Bandung adalah kota yang ramah. Bagi saya dan keluarga, tinggal di sini terasa nyaman. Itu membuat saya bisa fokus pada sepak bola, kata salah satu pemain asing Persib. Membandingkan dengan Persija Jakarta dan Bali United. Persija Jakarta meski punya nama besar, sering terkendala faktor stadion. Mereka harus berpindah-pindah kandang karena stadion utama GBK tidak selalu bisa digunakan. Sementara Bali United meski punya fasilitas modern, tidak bisa menandingi daya tarik finansial Persib. Inilah yang membuat banyak pemain asing dan naturalisasi lebih memilih Bandung sebagai rumah barunya. Bagi setiap pemain sepak bola, dukungan supporter adalah bahan bakar yang membuat mereka terus berlari bahkan ketika kaki sudah terasa berat. Di Persib Bandung, dukungan itu hadir dalam wujud Bobotoh, salah satu kelompok supporter terbesar, paling royal dan paling kreatif di Asia Tenggara. Tak berlebihan jika banyak pemain asing, termasuk Tom Haye, Eliano Renders, dan Andrew Jung, menyebut Bobotoh sebagai alasan utama mengapa mereka memilih Persib dibanding klub besar lain, seperti Persija Jakarta atau Bali United. Lautan Biru di GBLA. Stadion Gelora Bandung Lautan Api bukan sekedar arena sepak bola, melainkan lautan biru setiap kali Persib bertanding. Dengan kapasitas lebih dari 40.000 penonton, stadion ini selalu penuh, bahkan ketika Persib hanya menjalani laga pra-season. Bagi pemain asing yang baru pertama kali merasakan atmosfer itu, sensasinya luar biasa. Eliano mengaku merinding ketika menonton video Bobotoh menyanyikan lagu kebanggaan mereka. Saya melihat video di YouTube, ribuan orang bernyanyi dengan satu suara. Itu bukan hanya sepak bola, itu budaya, katanya. Andrew Jung bahkan menyebut atmosfer Bobotoh setara dengan supporter fanatik di Eropa Timur. Di Prancis, saya terbiasa dengan stadion berisi 15.000 orang. Tapi melihat 40.000 orang di Bandung, itu gila. Saya langsung tahu, saya ingin menjadi bagian dari itu, ujarnya. Kreativitas tanpa batas. Bobotoh bukan sekedar hadir dan bernyanyi. Mereka juga dikenal sebagai supporter paling kreatif. Dari koreografi raksasa, chant orisinil hingga nyanyian penuh emosi, semuanya menjadi identitas tersendiri. Misalnya pada final Liga Super Indonesia 2014, Bobotoh membuat koreografi berbentuk singa raksasa dengan tulisan Maung Bandung juara lagi. Gambar itu viral di media sosial bahkan diliput media internasional. Kreativitas ini menjadi magnet bagi pemain asing. Mereka merasa seperti tampil di panggung dunia, bukan hanya di liga domestik. Loyalitas tanpa batas. Bobotoh punya reputasi sebagai supporter yang tetap setia dalam kondisi apapun. Saat Persib gagal juara, mereka tetap hadir. Saat tim dihukum bermain tandang tanpa penonton, ribuan Bobotoh tetap mengawal di luar stadion atau mengadakan nonton bareng di kota-kota besar. Inilah yang membuat pemain merasa dihargai.
Mereka tahu apapun hasil pertandingan, Bobotoh akan selalu ada. Saya memilih Persib karena saya ingin bermain untuk orang-orang yang mencintai klub ini dengan sepenuh hati, kata Tom Hay. Rivalitas yang membentuk identitas. Dukungan Bobotoh juga terbentuk dari rivalitas klasik melawan Persija Jakarta. Setiap laga melawan Macan Kemayoran adalah laga bergengsi, bukan hanya soal 3 poin tetapi juga harga diri. Bagi pemain baru, atmosfer laga Persib versus Persija adalah ujian mental. Mereka akan merasakan tekanan sekaligus kebanggaan. Inilah yang membuat banyak pemain tertarik. Mereka ingin merasakan atmosfer yang hanya bisa ditemui di laga sebesar itu. Faktor emosional yang membuat betah. Tak sedikit pemain asing yang awalnya datang untuk kontrak singkat, lalu memilih bertahan lebih lama karena terlanjur jatuh cinta pada Bobotoh. Misalnya Sergio Van Dijk yang hingga pensiun tetap dikenang sebagai legenda. Bagi Hay, Renders, dan Jung, atmosfer Bobotoh adalah alasan emosional yang tak bisa ditawar. Uang dan fasilitas bisa ditawarkan klub lain. Tetapi semangat puluhan ribu orang yang bernyanyi bersama, itu hanya ada di Bandung. Setelah 2 musim terakhir mendominasi Liga Super Indonesia, Persib Bandung kini menghadapi tantangan baru, bersaing di level Asia melalui AFC Champions League 2. Bagi manajemen, pelatih, pemain hingga Bobotoh, ini bukan sekedar partisipasi, melainkan langkah nyata untuk menembus batas domestik dan membuktikan diri sebagai klub papan atas Asia Tenggara. Mimpi yang sudah lama ditunggu. Persib terakhir kali tampil di kompetisi Asia pada tahun 2015 ketika mereka lolos ke Liga Champions Asia, namun terhenti di babak play-off. Setelah itu kiprah mereka lebih banyak di AFC Cup. Namun dengan sistem baru AFC Champions League 2, Persib punya kesempatan lebih besar untuk menunjukkan kekuatan mereka. Ini adalah panggung besar. Kami tidak hanya membawa nama Persib, tetapi juga Indonesia, kata Boyan Hodak. Rekrutmen yang berorientasi Asia. Alasan utama manajemen mendatangkan pemain sekelas Tom Hay, Eliano Renders, dan Andrew Jung adalah untuk menghadapi persaingan di Asia. Di kompetisi domestik, mungkin Persib sudah cukup kuat. Namun untuk bersaing dengan klub-klub dari Jepang, Korea, atau Timur Tengah, kualitas ekstra diperlukan. Hay dengan pengalamannya di Eropa, diharapkan bisa menjadi motor di lini tengah. Renders membawa energi muda dan fleksibilitas. Sementara Jung menghadirkan tipikal striker Eropa yang bisa menghadapi bek-bek raksasa dari Asia Barat. Target kami jelas, tidak hanya sekedar lolos fase grup, tetapi juga melangkah sejauh mungkin, ujar Deputi CEO PT PBB, Aditya Putra Herawan. Benchmark klub Asia lain. Persib menyadari bahwa bersaing di Asia berarti mereka harus belajar dari klub lain yang lebih mapan. Johor Darul Taktim, JDT, dari Malaysia adalah contoh nyata. Dengan manajemen modern dan dukungan finansial kuat, JDT Nanggi menjadi klub yang disegani di Asia Tenggara. Persib ingin mengikuti jejak itu, bahkan melampauinya. Dengan basis supporter lebih besar, daya tarik komersial lebih luas, dan tradisi panjang, Persib merasa punya semua moda untuk jadi klub besar Asia. Infrastruktur dan persiapan. Untuk mendukung ambisi ini, Persib meningkatkan standar infrastruktur. Stadion GBLA kini dilengkapi fasilitas modern sesuai standar AFC. Selain itu, manajemen juga memastikan perjalanan tim di laga tandang akan lebih nyaman dengan charter flight dan penginapan premium. Bermain di Asia bukan hanya soal 90 menit di lapangan, tetapi juga soal persiapan matang. Kami tidak ingin ada detail kecil yang merusak fokus pemain, kata Boyan Hodak. Mentalitas internasional. Tandaran terbesar Persib di Asia bukan hanya kualitas lawan, tetapi juga mentalitas. Pemain harus terbiasa menghadapi lawan dengan gaya bermain berbeda. Jepang dengan kecepatan, Korea dengan stamina, Timur Tengah dengan fisik, dan Australia dengan kedisiplinan. Disinilah peran pemain asing menjadi vital. Hay dan Jung yang pernah bermain di Eropa membawa mentalitas berbeda. Mereka bisa menularkan standar profesional lebih tinggi kepada pemain lokal. Bobotoh dan mimpi Asia. Ambisi Persib di Asia juga mendapat dukungan penuh Bobotoh. Banyak yang sudah merencanakan tur ke negara tetangga untuk mendukung langsung. Bagi mereka, melihat Persib tampil di kancah Asia adalah kebanggaan yang tak ternilai. Selama ini kami hanya mendukung di liga lokal. Kini saatnya Bobotoh menunjukkan bahwa cinta kami tidak mengenal batas, kata seorang anggota Viking Persib Club. Ketika nama Tom Hay, Eliano Rejders, dan Andrew Jung diumumkan bergabung dengan Persib Bandung, satu pertanyaan besar langsung muncul di publik sepak bola Indonesia. Mengapa mereka memilih Persib, bukan Persija Jakarta atau Bali United? Pertanyaan ini wajar, mengingat Persija dan Bali United adalah dua klub besar dengan kekuatan finansial yang sama-sama mapan. Persija, dengan basis The Jackmania yang masif, dan Bali United, dengan manajemen modern plus daya tarik Pulau Dewata, seharusnya bisa menjadi magnet besar bagi pemain asing berkualitas. Namun kenyataannya, mereka lebih memilih Persib. Identitas klub yang mengakar. Persib memiliki identitas historis yang kuat. Sejak era perserikatan hingga Liga Indonesia modern, Persib selalu menjadi simbol kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Nama, Pangeran Biru, bukan sekadar julukan.
melainkan simbol identitas sebuah kota dan provinsi. Tom Haye mengaku tertarik karena melihat Persib bukan sekadar klub, tetapi representasi budaya. Saya tahu Persija besar, Bali United juga berkembang cepat. Tapi Persib punya tradisi panjang, seperti Ajax atau Feyenoord di Belanda. Itu yang saya cari, sejarah dan kebanggaan, katanya. Bagi Eliano, keputusan ini juga personal. Ia ingin merasakan atmosfer sepak bola yang benar-benar membumi, yang tidak hanya didukung oleh supporter kota, tetapi seluruh provinsi. Itulah yang membuat Persib berbeda. Rivalitas abadi dengan Persija. Persaingan antara Persib dan Persija bukan hanya soal sepak bola, melainkan juga identitas dua kota besar, Bandung dan Jakarta. Setiap laga adalah duel harga diri, dan setiap transfer pemain di antara keduanya selalu menjadi sorotan. Bagi pemain asing, atmosfer rivalitas ini adalah tantangan sekaligus daya tarik. Mereka ingin menjadi bagian dari sejarah klasik ini. Andrew Jung mengaku bahwa ketika ia mendengar cerita tentang tensi tinggi laga Persib versus Persija, ia semakin tertarik. Saya ingin bermain di laga yang semua orang tunggu. Itu pengalaman yang tidak bisa dibeli, katanya. Persija memang punya basis supporter besar dengan The Jackmania. Namun, banyak pemain berpendapat bahwa atmosfer di Bandung lebih hangat, lebih mengakar, dan lebih terasa kekeluargaan. Bali United, modern tapi belum seakar. Bali United adalah fenomena baru di sepak bola Indonesia. Dengan manajemen modern, branding kuat, dan basis supporter yang berkembang, mereka berhasil menjelma menjadi salah satu klub elit dalam waktu singkat. Namun, ada hal yang belum bisa mereka miliki, tradisi panjang. Persib punya sejarah sejak 1933, sementara Bali United baru berdiri pada 2014 setelah akuisisi klub Persisam Samarinda. Bagi pemain seperti Tom Haye atau Raiders, tradisi dan sejarah lebih berarti daripada sekadar fasilitas modern. Bali United klub bagus, tapi saya ingin bermain untuk klub yang punya cerita panjang. Persib memberi saya kesempatan untuk menulis bab baru dalam sejarah mereka, ujar Haye. Faktor emosional dan magnet bobotoh. Jika Bali United menawarkan fasilitas modern, dan Persija menawarkan kemegahan ibu kota, Persib menawarkan sesuatu yang berbeda, cinta supporter yang tanpa syarat. Bobotoh adalah faktor emosional yang sulit disaingi. Para pemain melihat video, membaca cerita, bahkan mendengar langsung dari pemain lain bagaimana atmosfer bobotoh tidak ada duanya. Inilah yang membuat mereka akhirnya jatuh hati pada Persib. Bahkan, beberapa agen pemain asing menyarankan klien mereka bergabung dengan Persib karena pengalaman itu akan mengangkat profil mereka, baik di Indonesia maupun Asia. Persib sebagai destinasi utama. Semua faktor ini menyatu, identitas, sejarah, rivalitas, dan supporter. Alhasil, bagi banyak pemain asing, Persib adalah destinasi utama di Indonesia. Mereka tidak hanya ingin bermain bola, tetapi juga ingin menjadi bagian dari cerita besar. Maka tak heran jika Haye, Raiders, dan Jung lebih memilih Bandung ketimbang Jakarta atau Bali. Mereka melihat Persib bukan sekadar klub, tetapi juga rumah bagi ambisi dan mimpi mereka. Dengan skuad yang kini bertabur bintang, Persib Bandung memasuki musim 2025 hingga 2026 dengan ekspektasi yang luar biasa tinggi. Publik menuntut banyak, hat-trick juara Liga Super Indonesia, penampilan impresif di AFC Champions League 2, serta konsistensi di semua lini. Namun, perjalanan menuju ambisi besar ini tentu tidak mudah. Ada banyak harapan, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi. Ekspektasi besar dari Bobotoh. Bobotoh kini berada di puncak euforia. Setelah 2 musim terakhir Persib juara, mereka berharap musim ini jadi puncak kejayaan dengan hat-trick juara. Tambahan pemain asing top membuat harapan itu semakin realistis. Musim ini tidak ada alasan gagal. Skuad kita paling lengkap. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ujar seorang pentolan Viking Persib Club. Ekspektasi ini menjadi beban sekaligus motivasi. Pemain tahu mereka bermain di bawah tekanan tinggi, tetapi justru itulah yang membuat mereka semakin fokus. Peran kunci Haye, Raiders, dan Jung. Ketiganya datang dengan status bintang. Tom Haye diharapkan jadi otak permainan, mengatur ritme dan menjaga keseimbangan. Raiders diproyeksikan memberi energi baru di sayap kanan, sementara Jung harus menjadi ujung tombak yang tajam. Kontribusi mereka akan sangat menentukan. Jika mereka bisa cepat beradaptasi, Persib akan punya lini yang solid dari belakang hingga depan. Namun, jika salah satu dari mereka cedera atau gagal beradaptasi, bisa jadi masalah besar. Itulah risiko membawa banyak pemain baru dalam satu waktu. Tantangan padatnya jadwal. Musim ini,
Persib akan menjalani jadwal super padat, kompetisi domestik dan internasional berjalan beriringan. Ada risiko kelelahan, cedera, bahkan inkonsistensi. Bojan Hodak harus pintar melakukan rotasi. Disinilah kedalaman skuad diuji. Pemain seperti Haye dan Jung mungkin tidak bisa bermain penuh di semua pertandingan. Musim ini akan jadi maraton, bukan sprint. Kami harus menjaga kondisi fisik dan mental pemain, kata Hodak. Persaingan domestik yang ketat. Meski Persib tampak kuat, rival domestik juga tidak bisa diremehkan. Persija dengan deretan bintang lokal dan asingnya, Bali United dengan manajemen rapi, hingga klub-klub lain seperti Borneo FC atau Arema, semua siap mengganjal langkah Persib. Hat-trick juara bukan misi mudah. Setiap lawan akan tampil ekstra keras menghadapi Persib, karena mengalahkan sang juara bertahan selalu jadi motivasi tambahan. Target Asia yang realistis. Di AFC Champions League 2, Persib tidak bisa sekadar bermimpi terlalu tinggi. Lawan-lawan dari Jepang, Korea, atau Timur Tengah punya kualitas dan pengalaman jauh di atas. Target realistis adalah lolos fase grup dan mencoba melangkah ke babak gugur. Jika bisa lebih jauh, itu bonus besar. Namun, manajemen menegaskan, pengalaman internasional ini jauh lebih penting dalam jangka panjang. Masa depan jangka panjang. Rekrutmen Haye dan Rajders dengan kontrak 2 tahun menunjukkan bahwa Persib tidak hanya memikirkan musim ini. Mereka sedang membangun fondasi untuk menjadi klub yang lebih besar dalam 3-5 tahun ke depan. Strategi jangka panjang mencakup membina talenta muda lokal lewat akademi, menjadikan Persib sebagai klub dengan daya tarik global, bukan hanya nasional. Jika strategi ini berjalan, Persib bisa mengikuti jejak Johor Darul Ta'zim, JDT, yang sukses menguasai Asia Tenggara.